sekarang pun Jokowi juga bukan bagian daripada Ahok. Ya kan, kalau Twitter tuh dianggap menyerang Ahok gitu ya. Padahal ya sebenarnya kalau dianggap menyerang Ahok ya sebenarnya ya nggak pantas juga saya masuk penjara. Artinya kalau yang saya selidiki, yang memasukkan saya ke dalam penjara itu adalah orang yang berduit, yang tidak suka saya menyerang Ahok. Ya. Karena nggak gampang masuk Gerindra itu nggak gampang. Nggak gampang ya? Partai yang paling sulit, apalagi artis. Kenapa? Orang kaya berduit aja belum tentu bisa masuk Gerindra. Kenapa? Ya itu karena polisi partainya emang begitu. Ini partai tertutup bos ini sebenarnya. Orang nggak banyak tahu. Baru saya mungkin yang bocorin. Jadi seandainya dilantik, insya Allah 20 Oktober 2024, saya jamin, ya, saya jamin Bapak Prabowo Subianto akan lebih besar dan lebih hebat dari Bapak Jokowi. Itu keren. Iya emang. Karena waktu itu kan Jokowi adalah kita. Tidak. Prabowo harus Jokowi harus lebih dari kita. Prabowo pasti lebih besar dan lebih hebat daripada Jokowi. Yes. Ini acara tipis-tipis namanya. Oke, siap. Jadi ngobrol-ngobrol biasa tipis-tipis. Nah ini saya makasih banget Mas Dhani punya waktu. Iya, mau bukannya waktu Ya. sih ada. Mau. Jarang aja mau podcast-podcastan keren, gitu. keren. Mas, ini apa sih? Ini kan beberapa kali ikut kontestasi politik. As. Sekarang menang. Yes. Ada Jokowinya nih, mau nggak mau. Ini hitungannya gimana nih? Lebih besar, satu-satu deh saya nanyanya. Perasaannya nih gimana? Pertama kali menang dalam kontestasi politik nih. Maksudnya Prabowo-nya ya, bukan akunya. Kalau aku kan enggak, Mas Dhani. Mas Dhani kan pertama kali juga menang iya, politik. maksudnya aku bilang kan nggak ada hubungan sama Jokowi dong. Ya kan ada Pemilihku kan bukan pemilih Jokowi mungkin juga. Oh ya kan? iya. Iya Jadi kan? anaknya Jokowi itu belum berpengaruh nih ke kemenangan pertama. Enggak. Oke, ini gimana rasanya menang pertama? Karena hasilnya itu sama 2019 mirip-mirip. Oh, Perolehan suaranya itu mirip-mirip gitu. Cuman karena kemarin aku nggak jagain, jadi ya suara banyak diambil lah gitu. Nah sekarang dijagain. Nah sekarang dijagain, jadi suaranya mirip-mirip sampai 2019. Jadi nggak banyak pemilih Anies Baswedan yang masih milih aku. Ya. Presiden caleg Ahmad Dhani, presiden tetap Anies Baswedan. Itu banyak kayak gitu yang pemilih 2019 lalu. Jadi belum ada irisan sih, saya rasa pemilih saya di Jawa Timur tuh masih sama seperti 2019. Oh, nggak berbeda gitu. Itu apa rasanya akhirnya memenangkan kontestasi politik pertama kali? Begini ya, banyak orang yang ngerasa, waduh hebat gitu ya. Saya sendiri sih nggak ngerasa hebat karena bapak saya kan anggota DPR. Iya. Jadi ya biasa aja gitu loh. Bapak saya kalau misalnya bapak saya masih hidup ya, saya nggak bisa berbangga sama bokap itu. Karena bokap juga, ya kan gua juga anggota DPR gitu kan sama. Jadi lo ngikutin lo. iya malah begitu jadi ya. Jadi ya seperti bapaknya dokter, anaknya dokter ya biasa aja, nggak ada hebatnya di mana? Ya kan? Kiai, bapaknya kiai, anaknya kiai, nggak ada hebatnya, biasa aja udah gitu. Jadi ya memang turun-temurun gitu. Tapi kan banyak orang bilang pileg kemarin tuh brutal. Jadi lolos dan menang di pileg kemarin itu hebat harusnya. Terutama dapilku ya, terutama dapil neraka. Ya saya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa pemilih yang setia. Ada pemilih yang masih setia sama saya di 2019. Menurut saya sih perolehan suaranya hampir sama. Cuman karena 2019 tidak dijagain dengan profesional, saya kan di dalam penjara. Ya. Jadi suara banyak yang hilang gitu. Timnya berapa orang sih kemarin pileg tuh? Yang menarik itu sebenarnya justru malah saya di dapil Surabaya itu tidak dibantu penuh oleh DPC. Oh iya, karena DPC yang Surabaya itu kan bukan, ayahnya nyalek juga di situ. Gitu. DPC Sidoarjo orangnya salah satu incumbent juga gitu. Jadi saya tidak perlu sebut namanya. Nggak perlu sebut namanya. Jadi saya sebenarnya pertama kampanye itu saya bingung ini mau ngapain ya. Cara masang spanduknya saya belum tahu. Oke. Cara masang baliho itu di mana cara masangnya? Saya nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang kecuali teman-teman SMP sama teman-teman SMA. Oke. Teman-teman SMP SMA saya kumpulin, saya panggilin, saya bikin WhatsApp grup yang masih punya nomornya dalam satu meja gini waktu itu. Ya udah,
saya mau pasang baliho nih, gimana caranya gitu kan. Nah, akhirnya untuk ada beberapa teman yang sebenarnya belum pernah bisa gitu, tapi akhirnya jadi ahli juga gitu. Akhirnya jadi ahli juga. Jadi menariknya di situ justru karena saya benar-benar benar-benar kerja sendiri gitu loh. Turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Terus ngomong apa sama penduduk, terus sama warga ngomong apa? Seorang Ahmad Dhani maju ke pileg, ketemu warga ngomong apa tuh? Ya kalau sebagian warga kan udah tahu saya ya. Ada beberapa yang belum tahu ya, mungkin ya ini aja hadir aja. Gini. Kehadiran gitu. Pada saat ketemu, Kehadiran aja, tatap muka aja. itu kan. Maksud saya mereka Kalau sama ibu-ibu, mama mau ngomong apa kita udah tatap muka aja, salaman. ya itu dia, makanya maksud saya pas datang ketemu rakyat, itu lo sebagai musisi atau sebagai calon wakil rakyat, mereka memandangnya. Mereka memandangnya sebagai orang yang sukses, orang daerah yang sukses di Jakarta dan kembali lagi. Oh gitu. Iya. Ada statement itu. Ada. Beda kan sama Bu Risma kan dari tidak terkenal menjadi terkenal setelah jadi wali kota Surabaya. Ya kan? Pak Dekarwo menjadi terkenal setelah jadi gubernur Jawa Timur ya kan. Bu Kofifa juga sudah terkenal, tapi gara-gara jadi kalau saya kan benar-benar dari nasional terkenal banget turun ke rakyat, itu beda. Oh. Beda itu. Itu begitu. Ini serius ke rumah. Ada 2 kecamatan aja sih. Oh gitu. Makanya saya kalau bisa datang ke 30 kecamatan di Surabaya, itu suara saya bisa 200.000. Ini cuma 2 kecamatan aja 50.000. Jadi kalau saya datang ke kecamatan, suaranya itu satu kecamatan, kalau saya datang itu 7.000. Mas, ini. Ngerti nggak maksudnya? Ada 30 kecamatan. Kecamatan yang saya datengin itu 7.000. Oh. Yang tidak didatengin 4.000, 3.000. Gitu. Enggak, tolong ceritain deh. Gue tuh nggak kebayang seorang superstar ya datang ketemu warga gitu ke rumahnya. Ini misalnya nih, lo ketok pintu. Kampungnya jalan-jalan kampungnya aja. Jalan kampung. Nggak mampir ke rumah-rumah nggak? Nggak. Itu begitu misalnya di jalan nih. Apa tuh mereka exciting ngajak foto atau gimana sih? Terus lo ngomong. Jadi begini ya. Saya akhirnya dengan saya jalan sendiri tanpa dibimbing, istilahnya nggak dibimbing banget gitu ya sama tim partai itu kan nggak dibimbing banget lah, dilepas aja gitu ya. Saya punya resep untuk orang terkenal supaya bisa dipilih oleh rakyat. Apa tuh? Ya itu tadi, nomor 1 harus pasang baliho, itu harus wajib. Wajib tuh. Kamu terkenal apapun, kalau nggak ada baliho, percuma karena orang tahu kamu terkenal tapi orang nggak tahu kamu nyalek. Oh iya. Gitu. Oke. Terus jadi itu harus pasang baliho. Ya kalau bisa semua kecamatan harus ada. Makanya saya itu kadang-kadang kenapa saya meragukan Anies itu menang. Ini balik ke Anies ya. Kenapa Anies saya ragu bisa menang? Apa balihonya Anies ada di semua kabupaten? Itu yang paling penting tuh. Iya. Itu yang paling penting. Kadang-kadang gue juga mikir. Karena saya ragu itu. Saya cek di Majalengka misalnya, ada nggak balihonya Anies? Nggak ada. Belum di kota-kota lain ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, udah nggak mungkin menang aja. Ini menarik nih. Ini salah satu fakta-fakta yang aku temukan di lapangan gitu ya. Aku temukan di lapangan bahwa ternyata ya begini, kalau mau orang terkenal mau nyalek, yang nomor 1 harus punya baliho. Yang apalagi yang nggak terkenal. Iya. Kan? Yang terkenal aja itu nggak bisa nggak pakai baliho, harus punya baliho. Atau dia bayar konsultan politik ya, tentunya mahal ya kan, tentunya. Gitu. Jadi itu tadi, saya suka berdebat sama teman-teman yang dulunya sama-sama di 2009 satu kubu, tapi mereka pendukung Anies dan mereka yakin Anies menang. Saya bilang, bagaimana kamu yakin Anies bisa menang? Gitu. Kamu yakin di kota-kota seperti Majalengka, terus di Trenggalek itu ada nggak balihonya Anies? Kalau nggak ada, nggak mungkin dipilih, udah. Nggak mungkin. Jadi ilmu baru ya, kalau mau jadi capres ya hitung aja deh.
per kecamatan, per kabupaten pasang baliho. Hitung aja udah satu balihonya misalnya 300.000. Ya kali aja udah berapa kabupaten, berapa kecamatan udah. Tapi Bang Masinton di mana-mana baliho lewat sama temen lu tuh. Dia di Jakarta. Kan dia kalah terkenal rupanya kan. Oh iya. Iya. Kalah terkenal. Jadi terkenal dulu, habis itu pasang baliho. Nah, apalagi nggak terkenal. Oh, harus lebih banyak. Lebih banyak lagi, harus lebih gila lagi gitu loh. Tapi emang sebrutal apa sih kemarin? Kok banyak banget orang bilang kemarin tuh brutal. Money politics everywhere. Di tempat lu gitu juga? Iyalah, apalagi Surabaya. Aduh, Surabaya Sidoarjo itu terkenal masyarakat pragmatis ya. Mungkin teman-teman yang belum paham soal apa itu disebut pemilih pragmatis, pemilih yang kalau ada duit dia milih. Gitu. Walaupun ke Ahmad Dhani. Ya, berarti yang milih saya itu ya enggak. Untungnya ada 134.000 yang enggak seperti itu. Jadi, yang lain-lainnya ya. Mereka tuh dapat apa dari Ahmad Dhani? Tanda tangan atau? Nah, dapat ya rasa cinta aja, rasa percaya aja. Gitu ya? Iya, rasa percaya aja. Makanya saya bisa ngeklaim ya, jika orang itu suaranya murni seperti saya tanpa money politik ya. Tanpa money politik ini gampang cara mentrace-nya. Ketika suara Ahmad Dhani ada di semua TPS itu berarti tanpa duit. Oh, gitu. Itu tadi tuh. Gak gampang tuh. Setiap ada suara minimal 4 di semua TPS itu gak gampang. Iya. Nggak itu tadi tuh. Sebrutal apa sih menurut Ahmad Dhani tuh? Waktu itu tuh ada baladewa yang dikasih duit sama salah satu peserta. Dia baladewa dan dia dijagain preman di TPS. Oh, bayangin aja. Supaya make sure bahwa dia terima duit dan dia milih yang ngasih duit, tidak memilih Ahmad Dhani karena dia baladewa gitu. Oke. Gitu. Ini laporan-laporan dari baladewa ya. Saya kan kebetulan kemarin punya program ada di IG Instagram Saksi Baladewa gitu. Wow, oke. Lumayan ada 5.000-an lah gitu. Baladewa dapat berapa emang dari peserta lain? Nggak tahu saya. Yeah. Lumayan gede sih. Lumayan gede. Itu sampai 250. Sampai 250.000. Naik terus dari 100 sampai 250.000 gitu kemarin tuh. Oh, per orang. Mahal ya? Iya. Kalau misalnya kayak lo 130.000 kali 250.000, berapa mesti dikeluarin duit tuh? Berapa tuh? Gila itu. Gila ya. Terus apalagi pengalaman kemarin di Pileg tuh? Paling brutal tapi lo berhasil lolos. Ini kan keren banget tuh. Justru kuncinya jangan-jangan memang karena diawasin suaranya. Iya, harus diawasin suara, benar. Harus gitu diawasin. Ya, kita harus punya relawan yang benar-benar ngawasin. Nah, Mas, nanti sebagai anggota DPR, tapi juga pemusik terkenal. Hari ini aja, alhamdulillah, ada waktu dan mau nih di sela-sela manggung. Ntar malam mau manggung lagi kan, katanya kan. Itu gimana ngaturnya tuh? Ya, selama pimpinan Gerindra nggak ribet ya, nggak rewel, nggak ada masalah sih. Yang penting rapat dateng lah. Mau jadi anggota biasa atau mau jadi pimpinan komisi? Biasa dulu lah. Belajar ya? Iya, biasa dulu lah. Iya. Jadi punya program apa nanti kira-kira? Mau masuk komisi berapa? Itu dulu pertanyaannya. Rencana maunya sih 3. Oh, oke. Iya, maunya sih 3. Saya itu punya di wawancara-wawancara sebelumnya kan saya selalu bilang bahwa saya pengen bikin yang namanya seperti KPK, tapi namanya KPH, Komisi Penegakan Hukum gitu. Jadi kalau KPK kan semua tuh untuk bupati, wali kota ya. Kalau KPH ini khusus untuk penegak hukum. KPH ini khusus untuk mengawasi polisi, mengawasi jaksa, mengawasi hakim. Gitu. Makanya masuk Komisi 3. Ya, gitu. Tapi kan sama-sama ad hoc juga kan, KPK kan ad hoc, ini juga ad hoc nanti. Gitu. Iya. Terus kalau Presiden Prabowo serius untuk dalam usahanya dalam penegakan hukum ya, saya rasa KPH itu penting. Oke. Kok gitu sih ngomongnya? Kalau Presiden Prabowo serius, emang menurut lo? Ya kan kita nggak tahu, ya kan kita nggak tahu, bukan nggak dianggap serius, siapa tahu berbeda pandangan kan. Menurut saya, pandangan saya kalau mau dibenahi hukum ini harus ada KPH selain KPK. Nah, tadi kan udah nyinggung Anies. Sebelum saya ke Prabowo, emang balihonya Ganjar nggak banyak di Jawa Timur? Saya nggak ngecek itu.
Oh, yang lo cek emang Anies aja ya? Karena Iya. mungkin lebih dekat atau gimana? Ya lebih ini aja. Saya banyak bersinggungan dengan relawan dengan anak abah lah. Lebih sering bersinggungan sama anak abah kan sama-sama dulu di 2019 Iya, kan. iya, ya kan? iya. Gitu. Nah, sedekat apa sih Ahmad Dhani dengan Prabowo tuh sebetulnya? Ya sebenarnya sebagai politisi itu saya mungkin tidak seperti politisi yang lain ya, karena saya punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Iya. Ya, misalnya saya top duluan lah gitu ya. nggak cuma itu ya, bidang saya ya cuma di kesenian lah gitu kan, ya kan. Kan nggak mungkin saya bersaing dengan Erlangga Hartarto misalnya atau siapa, kan nggak mungkin, atau dengan Rosan kan nggak mungkin. Iya. Gitu. Jadi sedekat apa sebetulnya? Ya lumayan deket lah, lumayan deket. Artinya keluarga saya dengan keluarga Prabowo tuh kenal. Dengan orang-orang terdekat Prabowo saya dekat gitu. Oh, pernah diundang untuk ngobrol politik empat mata? Belum sih. Belum, tapi kelihatannya beberapa acara yang sangat personal itu Mas Dhani ada di lingkarannya Prabowo. Enggak selalu. Nah, minimal kemarin waktu quick count yang lo nunjuk-nunjuk lembaga survei gue kan tuh gue seneng banget tuh. Itu viral kemana-mana tuh. Enggak selalu. Karena saya kan artinya saya masih punya kerjaan di musik kan, dan itu cukup sibuk kan gitu. Jadi belum bisa lah untuk selalu hadir tuh belum bisa. Kalau kemudian diminta jadi menteri sama Pak Prabowo, lebih milih tetap di DPR atau oke? Saya belum tahu kalau sampai seserius itu ya. Jadi saya kepingin punya track record tuh nggak minta jabatan gitu. Saya pengen punya track record itu gitu. Jadi emang diminta gitu ya? Iya, makanya saya takut kalau misalnya tiba-tiba dipanggil harus jadi wali kota Surabaya, itu saya takut banget itu. Gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya karena saya belum siap untuk keluar dari Jakarta gitu. Oh, tapi kalau jadi wali kota Mas, itu kemungkinan besar ya. Ini prediksi nih, nggak bisa lagi manggung. Iya itu makanya. Iya. Ya itu. Sibuk kalau mungkin kalau DPR masih ada lah ya. Pas lagi reses, justru itu dimanfaatkan bertemu dengan konstituen manggung. Bener itu. Wali kota susah. Nggak cuma itu. Anak-anakku udah aku tanya nggak mau mereka pindah Surabaya. Oh Kan gitu. sengsara kita kalau tanpa keluarga di sana. Ya kan? Iya. Istri Jawa Barat ya? Majunya apa? Lolosnya dari Jawa Barat kan? Ya dia juga mesti sering-sering ke sana. Iya, makanya. Lupain lah wali kota dulu deh selama 5 tahun ini. 5 tahun ini lupain wali kota ya. Jadi konsentrasi di DPR. Jadi sebenarnya gini, saya itu kan membidangi, kalau nggak disebut membawahi ya, mewakili korps musisi kan. Nah, seyogyanya ketika saya masuk ke DPR atau masuk ke dalam politik, seyogyanya saya membenahi dulu industri musik. Oke. Sebagai itu korps saya kan di situ gitu. Harus sukses dulu lah membenahi industri musik ini, baru ngomongin yang lain-lain gitu. Seandainya Prabowo datang seandainya Prabowo datang minta jadi menteri atau apa, saya akan bilang begitu, Pak. Saya ini harus membenahi industri musik dulu. Setelah ini selesai, mungkin saya bolehlah dikasih tugas yang lain gitu. Waktu itu dengan almarhum Glenn Fredly, pernah tuh saya ngobrol sama Glenn Fredly, kita bersepakat untuk survei perkembangan musik nasional. Tapi kemudian beberapa minggu kemudian sudah meninggal, jadi nggak jadi gitu. Jadi artinya memang ada concern juga para pemusik di perkembangan musik nasional. Oh iya dong, iya. Musiknya Mas Dhani kumpulin juga tuh mereka. Sudah. Oh gitu. Sudah dan caranya itu sudah udah kita rapatkan semua. Tinggal Pak Prabowo dilantik dan Pak Presiden mempercayakan sepenuhnya industri musik pada saya, ya saya beresin. Gitu. Ini kan kita sama-sama Gemini nih. Kan Mas Dhani dianggapnya sebagai salah satu pentolannya Gemini. Itu ngapain sih bikin begituan tuh? Oh, grup WAG? Iya, WAG Gemini itu kan. Nggak iseng-iseng aja. Saya banyak sih grup WAG, nggak cuma maksudnya Gemini ada macam-macam lah. Yang untuk pengusaha penggemar Dewa juga ada macam-macam. Oh, oke. Jadi nggak cuma satu Gemini doang, banyak.
Mas, setelah diumumkan menang ya Pak Prabowo, udah sempat ketemu Gibran? Belum. Belum ya. Kalau ketemu Gibran tuh mau ngomong apa kira-kira? Ya biasa. Kemarin waktu sebelum dijadikan wapres kan udah pernah ketemu kan. Nah, terus ngobrol apa sih? Waktu itu ya nggak ngobrol banyak, belum ngobrol banyak waktu itu. Tapi dia tahu lu pernah di penjara ya? Jadi begini ya, saya mau meluruskan apa ya? Nah, ini penting nih, dilurusin deh. Meluruskan orang-orang ini banyak yang menyerang saya seolah-olah bertanya. Enggak menyerang. Jadi seolah-olah dulu apa di penjara karena Jokowi, sekarang dukung Gibran. Mesti saya luruskan, sebenarnya saya masuk penjara tuh bukan karena Jokowi loh. Dari mana orang bilang bahwa saya di penjara karena Jokowi? Saya di penjara karena Twitter yang berbunyi siapapun pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi. Jadi sekarang pun Jokowi juga bukan bagian daripada Ahok. Ya kan, kalau Twitter tuh dianggap menyerang Ahok gitu ya. Padahal ya sebenarnya kalau dianggap menyerang Ahok ya sebenarnya ya nggak pantas juga saya masuk penjara. Artinya kalau yang saya selidiki, yang memasukkan saya ke dalam penjara itu adalah orang yang berduit, yang tidak suka saya menyerang Ahok. Gitu. Oh. Seperti apa kata Pak Mahfud MD kan, Prof Mahfud MD, bahwa hukum adalah industri. Iya kan? Ya, jadi siapa yang punya duit ya hukumnya industri dia. Dia bisa masukin penjara siapa saja, dia nggak suka Ahmad Dhani ya udah. Gitu. Ngeri amat ya? Iya. Karena saya tahu waktu saya dibantu oleh salah satu pengusaha Tionghoa, dibantu fasilitas dalam penjara gitu ya. Ada satu Taipan yang marah ke dia. Oh. Tapi teman saya ini nggak mau cerita siapa Taipan itu. Oh gitu. Jadi saya duga kuat yang menjarain saya ini Taipan. Oh. Gitu. Jadi sekarang karena Pak Prabowo menang, job-job dan memang Jokowi memang tidak berbuat apa-apa. Waktu itu ya. Jadi saya dipenjarakan oleh Taipan pendukung Ahok, tapi Jokowi nggak berbuat apa-apa ya make sense. Tapi bukan Jokowi yang menjarain saya gitu. Nah ini penting nih, penting. Iya. Ya, jadi lurus tuh. Oke. Tapi kan pada takut juga ngundang Dewa manggung waktu itu. Ya waktu itu kan karena saya kan dukung Prabowo. Ya, sekarang sih udah lancar dong ya. Semenjak 2019 kan udah nggak ada kayak gitu-gitu, semenjak Prabowo bergabung. Ya. Oke lah. Terus mau proyek apa lagi dekat-dekat ini, Mas? Doain aja 2024 ini bulan Oktober Dewa 19 akan featuring dengan penyanyi legendaris Amerika Serikat. Oke. Gua denger tuh tadi namanya. Iya. Kalau itu jadi keren. Iya. Sama-sama rock ya. Dan nggak cuma di 2024, kita juga punya project. Jadi akhirnya ini menjadi annual setelah 2023 kemarin All Star bersama Jeff Scott dan Dino ya, sama apa lagi tuh Richie Kotzen. Kali ini agak naik dikit. Iya. Nanti 2025 lebih naik lagi. Oh gitu ya. Gitu. Terus selain KPH ada lagi nggak program buat rakyat? Ya sementara saya harus rakyat harus mengerti bahwa Ahmad Dhani ini adalah mewakili musisi, ya. Jadi saya minta izin sama masyarakat, maka dari itu saya masuk Komisi 3 membawa bidang hukum karena saya akan memperbaiki hukum hak cipta dulu di Indonesia. Oh itu penting tuh. Ya. Haki. Kalau saya masuk DPR, saya mohon izin dulu kepada masyarakat yang memilih saya wajib membenahi industri musik Indonesia dulu. Oke. Sebelum saya membenahi yang lain-lain. Iya. Kalau ada personel Dewa maju jadi anggota DPR misalnya nanti. Udah pasti. Hah? Udah pasti. Elo pasti akan jadi anggota legislatif 2029 dari Ambon. Partai? Gerindra. Gerindra juga. Marcelo Tahitu, Gerindra Ambon. Oke. Firza, Gerindra Aceh. Oke. Terus yang lain? Belum tahu. Baru dua ini. Karena nggak gampang masuk Gerindra itu nggak gampang. Nggak gampang ya? Partai yang paling sulit
Apalagi artis. Kenapa? Orang kaya berduit aja belum tentu bisa masuk Gerindra. Kenapa? Ya itu karena polisi partainya emang begitu. Ini partai tertutup bos ini sebenarnya. Orang nggak banyak tahu. Baru saya mungkin yang bocorin. Jadi semua tergantung dari Pak Prabowo. Semua tergantung dari petinggi-petinggi itu. Yang lo sebut petinggi di Gerindra itu siapa aja? Bukan cuma satu. Ya kan Prabowo yang paling tinggi kan. Ya, tapi yang lain-lain kan petinggi juga. Dasko. Iya sebelum sampai ke Prabowo kan ke situ dulu semua. Iya siapa dong? Hah? Kan pengetahuan gue nih terbatas nih. Dasko. Kalau sekarang ya sekjen, ya kan. Pak Muzani. Iya ketua harian Bang Dasko. Ya udahlah. Fadlizon kan juga petinggi. Oke. Dia kan wakil ketua. Mbak Titi juga wakil ketua, itu petinggi-petinggi semua. Orang punya kaya duit sebesar apapun, misalnya mau masuk Gerindra belum tentu masuk, belum tentu bisa. Kalau para petingginya nggak ngomong iya. Iya. Oh, lo termasuk petinggi nggak? Petinggi dong, saya bisa ngiyain Elo, bisa ngiyain. Bisa ngiyain Elo, bisa ngiyain Firsa kan ya kan? Berarti lo orang dekat Prabowo. Bisa ngiyain Piu juga. Piu juga. Padi. Piu Padi. Mau maju di mana? Nggak tahu. Mungkin pinggir-pinggir Surabaya kali, jangan bareng saya. Ya jangan dong. Mungkin Pasuruan, mungkin Lamongan. Gerindra juga. Gerindra juga. Terus kalau Henry Satrio daftarnya ke Ahmad Dhani juga. Iya, bisa juga. Canggih nih. Baru tahu itu saya. Berarti emang sedekat itulah Ahmad Dhani dengan Prabowo. Tadi kan lo agak merendah tuh tadi itu. Ya maksudnya kan ada yang tinggi, ada agak tinggi. Mungkin saya yang di antara tinggi saya yang paling rendah lah gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau datang ke Kertanegara atau ke Hambalang tuh nggak ada yang nahan lah ya. Ya artinya begini. Kalau saya ngajuin Firza atau ngajuin Marcel Tah itu kan udah integritasnya kan udah terlihat. Ya kan integritasnya kan udah terlihat, ya kan? Di mata mereka ya. Di mata mereka integritasnya udah terlihat, musisi dewa kan udah terlihat, integritasnya kan udah terlihat. Kalau misalnya saya bawa satu orang X punya duit 2 miliar US, integritasnya kan belum tahu. Jadi tidak hanya uang gitu loh. Integritas itu tidak hanya uang gitu, tidak hanya isi tas maksud saya ya. Gue mau nanya tentang anak-anak dikit boleh ya? Boleh. Itu dari anak-anak lo yang lo siapin meneruskan dewa dan semua atribut-atribut yang ini siapa yang kira-kira yang emang udah disiapin? Saya rasa sih semua sudah saya siapin ya, tinggal waktunya aja, karena musisi semua. Basicnya kan semua akan politik pada akhirnya gitu. Buktinya saya aja masuk ke politik akhirnya karena orang tua saya, ayah saya adalah pensiunan DPR RI. At the end, politik juga pada akhirnya saya kan. Apalagi Al Eldul, buyutnya Cokroaminoto, H.W. Cokroaminoto. Masa nggak ke politik, ya kan? Jadi ujungnya akan politik juga? Ujungnya akan politik. Jadi emang 2029 mungkin Al El nyalek juga. Dari mana mereka? Gerindra dong. Nggak, maksudnya daerah mana nantinya? Kalau Al Elma daerah mana aja. Kenapa nggak langsung aja November 2024 ini ada anaknya Ahmad Dhani yang belum jadi mau. Maju pilkada? Udah ditawarin semua, Belum mau? Belum mau, udah saya ngomongin barusan hari ini tadi, belum ada yang mau. Serius? Iya. Udah ditawarin? Udah ditawarin. Jawabannya apa? Nggak, lo nawarinnya gimana? Belum siap. Nggak nawarin daerah mana? Ada kan jadi wakil gitu kan. Jadi wakil aja kan nggak ada kerjaan sebenarnya, kan jadi wakil aja udah. Per bulan kira-kira segini lah gitu kan. Udah gitu ayah bisa, kamu bisa, dan ayah kamu bisa banyak melakukan hal pariwisata di daerah tersebut karena itu daerah pariwisata kan. Ya. Mau apa sih Malang? Bukan, ya pokoknya daerah wisata lah. Ya nggak mungkin Depok kan daerah wisata tuh. Salah satu kota pelabuhan. Nah, bilang kalau kamu di sini jadi wakil 5 tahun lagi pasti wali kotanya kamu. Dan pelabuhannya besar loh. Kalau kamu sudah wali kota di sini, salah satu kota Jawa Timur, saya bilang 10 tahun lagi kamu nyalon wali kota Surabaya gampang. Iya. Apalagi kalau ada pelabuhan gitu, wah luar biasa daerahnya. Pegang banget. Oke, Mas. Tapi mereka belum siap semua. Belum mau, mungkin. Ya kalau nunggu siap apa? Mungkin nggak mau kayak dibilang kayak Gibran itu, mungkin nggak mau. Ya kan? Mungkin mereka nggak mau gitu. Ya. Terus apa dong harapan buat masyarakat? Sebenarnya kan dari 2004 kemarin Prabowo udah bilang ke semua jajaran petinggi Gerindra, saya mau Ahmad Dhani ayah, suami, istri
Al masuk Senayan. Perintahnya udah jelas kemarin. Gitu. Iya. Lu sekeluarga masuk Senayan tuh. Iya. Kemarin itu perintahnya begitu sebenarnya. Cuman karena anak-anak belum siap ya udah mau diapain lagi. Begitu ya. Terus apa harapan Ya kalau sampein dong? kalau Al sama Feral ya pasti ngetopan Al lah udah pasti. Iya, iyalah. Kan? Gua nggak tahu juga sih. Gini. Sampaikan apa dong ke rakyat supaya rakyat juga optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo yang akan dilantik 2000. Kalau saya sih yakin kalau Pak Prabowo dilantik 20 Oktober 2024, saya yakin Kenapa? Bapak, Sebentar, sorry. Kenapa ada kata kalau? ya kan kita nggak boleh Emang mendahului Tuhan. Ada kemungkinan dia nggak dilantik kan? Kita kan Bukan tidak dong. boleh mendahului Tuhan. Oke, Bos. sorry. Ya, insya Allah kalau Bapak Prabowo dilantik 2024 tanggal 20 Oktober, ya kan harus begitu kan? Kita nggak boleh mendahului Tuhan. Lu canggih men, lu udah mulai jadi politisi sekarang nih. Bukan bos, kita nggak boleh mendahului Tuhan. Saya nggak pernah mendahului Tuhan. Tidak hanya bicara soal politik gitu ya. Jadi seandainya dilantik insya Allah 20 Oktober 2024, saya jamin ya, saya jamin Bapak Prabowo Subianto akan lebih besar dan lebih hebat dari Bapak Jokowi. Itu keren. Iya emang. Karena begitu. waktu itu kan Jokowi adalah kita. Tidak. Prabowo harus Jokowi harus Bapak lebih dari kita. Prabowo pasti lebih besar dan lebih hebat daripada Jokowi. Coba 3 aja alasannya kenapa ya untuk memperkuat keyakinan lo dan jaminan lo itu tuh. Ya nomor 1 pengalaman politik. Nomor 1 pengalaman politik ya. Seperti yang Pak Prabowo bilang, Pak Prabowo pernah digendong Soekarno. Oke. Ya kan? Jokowi nggak pernah. Ya kan? Pak Prabowo mantunya Soeharto. Ya kan? Jokowi mantunya siapa? Ya kan? Saya bukan ini kita nggak menjelek-jelekan ya, tapi kita bicara fakta Fakta aja. Ya. Bapak Prabowo pernah menjadi Danjen Kopassus. Ya. Ya kan istilahnya beliau itu sama seperti saya lah. Pak Prabowo itu legendaris, sosok yang legendaris di Kopassus. Saya sosok legendaris di musik. Hampir mirip-mirip. Belum ada orang yang melebihi Prabowo di bidang Kopassus atau belum ada orang yang melebihi saya di bidang musik. Ini faktanya ya, faktanya sampai sekarang seperti ini gitu ya. Iwan Fals nggak men? Hah? Iwan Fals nggak tuh Iwan Fals? Ya nggak tahu ya. Beda aliran kali ya? Nggak tahu juga ya. Kan juga kalau kita hitung secara data empirik maupun itu boleh dicoba. Kan Hendy Satrio, Ahmad Dhani, Iwan Fals. Wah, boleh juga dicoba ya kan. Kita nggak bicara asumsi. Ini kan asumsi. Ini kan asumsi bukan data loh. Iya. Asumsi saya Bapak Prabowo itu tidak ada sosok yang melebihi Bapak Prabowo di bidang kemiliteran. Belum ada. Gitu kan. Udah 3 tuh, ya kan? Iya. Saya tambahin lagi. Oke, apa? Pak Jokowi belum pernah bikin partai yang bisa sehebat Gerindra. Oh ya itu nggak terbantahkan emang. Susah tuh gua. Jadi ada beberapa hal variabel yang membuat Bapak Prabowo itu nilainya lebih tinggi daripada Bapak Jokowi. Jadi kalau jadi presiden, saya jamin, saya pastikan pasti 2 periode, pasti lebih hebat, namanya pasti lebih disayang, lebih dicintai rakyat. Lebih macam-macam deh pokoknya. Dan menurut saya setelah Soeharto, Soekarno mungkin Prabowo yang paling hebat presiden yang pernah kita miliki. Kok nggak bikin lagu buat Pak Prabowo? Belum. Oh iya. Nanti dipikir menjilat lagi. Iya. Janganlah. Kan enggak lah kalau menjilat itu. Dulu kan ada zamannya Soekarno kan juga ada dulu. Paduka yang mulia dulu ada. Gitu. Ada. Enggak kan kalau udah deket kan harusnya nggak menjilat lagi. Udah lewat lah. Udah. Wah, makasih ya. Yuk, thank you. Makasih banyak. Semoga sukses, lancar. Tipis-tipis, gue ketawa-ketawa. Tipis-tipis ya tebel-tebel nih. Iya. Tapi lo ternyata nggak seangkuh yang gue kira ya. Hah? Gue tuh dulu gue pikir wah ini orang karena jenius kan, kalau dianggapnya jenius tuh. Jadi karena asumsi orang. Karena lo jenius maka berhak angkuh nggak gitu ya? Enggak gitu ya. Saya berhak mengatakan yang fakta-fakta. Saya berhak mengatakan yang hak. Thank you mas. Thank you, makasih banyak ya. Thank you. Makasih Jok.